Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tassa dayado bhavisami ti. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sedama yang berbahagia, sudah menjelang demokrasi, pesta demokrasi yang kedua, Pilpres. Hari ini kita juga hadir di sini untuk lebih memantapkan diri kita masing-masing dalam tentu saja keyakinan dan tekad kemoralan kita dalam kehidupan sehari-hari untuk berhadapan dengan banyak hal dalam dunia nyata. Seperti Bapak-Ibu sekalian sudah sering dengar, bagaimanapun juga semuanya tergantung diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita sendiri. Orang lain hanya mungkin menjadi semacam pengkondisi, bantu saja, bukan sepenuhnya tergantung pada mereka. Tapi yang benar tergantung pada diri kita sendiri. Ya, teks yang saya dijabarkan dalam lembaran itu sebetulnya saya ambil penuh dari Anguttara Nikaya yang mungkin sudah tersebar ke pelosok tanah air, termasuk kita semua mungkin sudah baca. Saya berharap demikian. Andai kata belum baca, kesempatan ini adalah yang luar biasa bagi Bapak-Ibu sekalian untuk mendengarkan uraian itu. Baik dan buruk memang dua sisi seperti mata uang. Jadi baik dan buruk itu antara dua sisi, kapan munculnya baik, kapan munculnya buruk, kapan terjadi perbuatan baik, kapan terjadi perbuatan buruk. Meskipun ada istilah campuran, kita mesti hati-hati memahami. Oleh sebab itu, pada penjabaran kali ini saya akan menyinggung saja yang pertama, yang kedua. Tapi jabaran yang panjang lebar ingin saya lakukan adalah yang ketiga dan yang keempat. Dan penutupnya. Baik Bapak sekalian, kalau yang namanya buruk di dalam teks digunakan istilah gelap. Atau hitam juga boleh. Gelap. Perbuatan gelap. Berbuat gelap. Berbuat di tempat yang gelap, berbuat hal sesuatu yang gelap, apapun yang kita lakukan gelap, gelap gulita. Berarti itu berbuat sesuatu yang umum berlaku di kalangan manusia juga. Istilah itu, kalau gelap itu artinya tidak baik, buruk, tidak benar, tidak menyenangkan, merugikan, membawa penderitaan. Jadi bukan hanya istilah dalam Buddhis saja, itu sudah umum. Istilah gelap itu berlaku di kalangan umat manusia. Dia lagi gelap pikirannya katanya. Kalau dia lagi gelap pikirannya, ngaco tindakannya memang. Cenderung tidak beres, cenderung tidak baik, cenderung acak-acakan. Itu pasti. Siapa yang sedang dilanda kegelapan, jangan heran kalau dia macam-macam. Hati-hati, kita harus tahu orang sedang gelap gulita,
kita harus mengerti. Kadang-kadang suami sendiri yang gelap gulita, istri sendiri yang gelap gulita, harus tahu, harap tahu, hati-hati. Atau diri sendiri malah yang gelap gulita, bisa. Kalau ada orang lain yang nonton, itu fungsinya, gunanya ada teman, ada orang lain, ada suami, ada istri, mengingatkan, kamu sedang gelap betul, diam saja, diam, tidak usah ngomong. Itu gunanya ada orang lain mengingatkan. Nah, dampaknya nanti apa kalau tidak hati-hati, gelap gulita gitu? Namanya juga gelap gulita, main seruduk saja, jalan saja, kerjakan saja, lakukan saja, tidak tahu benar salah. Memang itu namanya gelap. Dampaknya nanti apa? Tentu membawa masalah, membawa penderitaan, membawa perkara yang tentu saja bisa berat. Orang korupsi itu sedang gelap gulita juga. Siapa yang dalam kondisi gelap gulita, sebaiknya ada pendamping. Namanya sedang gelap, dia sedang gelap, dia lupa. Itu perlunya ada orang lain. Maka tadi dikatakan orang lain hanya mengkondisikan, membantu. Begitu diingatkan, sadar, oh iya sedang gelap, aku diam sajalah, diam. Nah, jadi enak. Tapi nanti sebaliknya, Bapak-Bapak sekalian, sebaliknya yang nomor 2, terang benderang. Kalau namanya terang, kalau terang benderang sampai tidak lihat, itu buta memang, buta lain lagi. Buta beda lagi. Buta bisa terang benderang juga tidak lihat, buta. Kalau buta itu apa? Ya, moha dan apa itu istilahnya awija itu buta. Orang buta, awija, moha, tebel. Tapi apa bedanya dengan tadi bantai main seru gelap gulita itu? Sebetulnya tahu dikit, tapi asal suruk saja, agak beda. Tapi kan namanya gelap betul-betul tidak tahu gelap gulita. Terang, tapi tidak melihat. Seharusnya tidak perlu dibantu kalau sedang terang. Yang perlu dibantu itu kalau sedang gelap gulita. Tapi kalau sudah terang, seharusnya dia tahu. Nah, tapi kalau buta fisik, mata fisik maksudnya, itu lain. Tapi kalau batinnya itu gelap di depan tadi, lalu terang di belakang, dua-duanya tidak ada masalah. Kalau gelap, buta atau terang batinnya itu, tetap situasi gelap seperti apa juga tetap terang. Maka saya katakan buta, ini buta fisik. Tapi kalau buta mental, buta batin tergolong yang nomor 1. Nah, Bapak-Bapak sekalian, kalau terang berarti itu artinya berbuat yang benar. Terang, perbuatan terang. Berarti perbuatannya baik, perbuatannya benar. Oh, orang itu terang, tidak perlu khawatir. Suamiku sedang terang, aku tidak perlu khawatir. Istriku sedang baik-baik, terang-terang, bagus. Tidak ada masalah. Tapi kalau sedang gelap, harus dituntun. Jangan dilepas, jangan dibiarkan, jangan dibebaskan. Harus dituntun. Nah, itu terang dan gelap dan terang itu sebenarnya dua istilah yang sudah umum. Tadi saya berjanji tidak akan bahas itu panjang lebar. Maka saya akan beralih ke yang ketiga. Kalau yang nomor 3, itu ada istilahnya campur di situ. Tadi di depan sudah saya singgung. Terang dan gelap, gelap dan terang. Perbuatan gelap dan terang, yang akibatnya juga gelap dan terang. Artinya, perbuatan buruk ada dilakukan, perbuatan baik ada dilakukan, dua-duanya akan berdampak. Dua-duanya akan berakibat. Dua-duanya akan membuahkan hasil, akan menghasilkan buah.
Nah, sekarang yang penting bagi kita semua Bapak-Bapak, bagaimana mengerti istilah yang di nomor 3 ini. Gelap dan terang, baik buruk dan baik, buruk dan baik. Jadi baik buruk, buruk baik seperti apa? Itu yang banyak orang berkeluh kesah, kadang-kadang tidak bisa kendalikan diri. Apalagi itu, ada gelapnya berarti. Tidak ngerti membedakan gelap dan terang, tidak bisa membedakan buruk dan baik. Maka menjadi bingung, stres, pusing. Nah, bagaimana memahami ini yang perlu saya jelaskan sedetail mungkin, panjang lebar, yang ketiga ini, dan nanti juga yang keempat berikutnya. Kita harus lihat contoh. Bapak Ibu sekalian ada yang mengalami, mungkin ada yang mengalami, biasanya ada yang mengalami, kita mengalami di kehidupan nyata sehari-hari. Kita sudah berbuat baik, sering saya singgung juga kalau ceramah. Kita sudah berbuat baik. Tapi kok masih ada saja gangguan, tantangan-tintangan. Berarti kan itu ada gangguan dari karma buruk kita sendiri yang tak kapan berbuah saat itu, di saat kita sedang berbuat baik yang baru. Ini dua berbeda jelas. Sedang berbuat baik baru, karma buruk lampau berbuah. Itu beda jelas. Jelas berbeda. Sekarang berbuat baik yang baru, tahu-tahu ya memang belum berbuah yang baik baru salam itu, tapi saat itu ternyata karma buruk lampau berbuah. Sedang berbuat baik, dicaci maki lah, diprotes lah, apa macam-macam, enggak karuan, enggak enak, enggak menyenangkan. Itu berarti sedang nanam karma baik baru, yang buahnya nanti pada saat yang sama karma buruk lampau berbuah. Itu sangat jelas. Waktunya berbeda. Saat baik yang baru, buahnya nanti buruk yang lampau berbuahnya sekarang. Jelas berbeda. Tapi yang tidak dipahami banyak orang, mungkin di antara kita masih ada yang memahami salah begitu, salah memahami. Rugi berbuat baik. Untuk apa berbuat baik kalau begini? Gak ada gunanya. Berbuat baik masih dicela, dikritik, diprotes. Sudahlah, berhenti aja berbuat baik. Itu karena salah mengerti. Tidak mengerti dengan jelas. Tidak bertanya lagi. Tetap dipegang konsepnya. Membuat dirinya tidak mau berbuat baik lagi. Kalau ada di antara kita seperti itu, tolong cari jelas. Minta tolong yang lain, siapa yang bisa bantu jelaskan kenapa itu seperti itu. Tadi sudah saya katakan, berbuat baik yang baru, buahnya belum. Saat bersamaan dengan berbuat baik yang baru itu, buruk yang lampau berbuah saat itu. Yang terjadi itu. Dibalik sekarang, orang berbuat jahat, mencuri, merampok, menipu, korupsi, korupsi, tak tertangkap, tak ketahuan, korupsi besar-besaran, tidak ada yang tahu. Nah, yang jadi apa? Berbuat buruk baru, korupsi begitu, jutaan miliaran dapat dengan korupsi. Itu berbuat buruk baru, buahnya nanti belum. Saat bersamaan, terlindungi orang itu, ada karma baik yang melindungi dia, maka tidak ketangkap, tidak ketahuan, tidak ada yang tahu juga. Itu ada karma baik yang melindungi dia berarti. Nah, ada yang baru mau mencoba korupsi, sudah ketahuan, nggak jadi, tetap aja bersalah. Itu berarti kan karma buruk yang baru dilakukan itu sedang proses. Ketangkap berarti karma buruk lampau berbuah lagi gitu loh. Kalau tadi kan korupsi, nggak ketangkap, nggak ketahuan. Buruk yang baru belum berbuah sudah dilakukan, baik yang lampau melindungi dia. Tapi buruk yang baru dilakukan, ketangkap pula, ketahuan. Itu berarti buruk yang baru dilakukan, buahnya nanti buruk yang lama berbuah, ketangkap pula dia. Itu
Buruk yang lampau, baik buruk yang sekarang, dua-duanya buruk. Jadi sudah jelas antara baik berbuat baik tadi, lalu buruk lampau berbuat baik yang baru. Kalau kamu baik yang lampau berbuat, tentu jelas itu aman, nyaman, terlindungi, bahagia hidupnya udah jelas. Tapi baik yang sekarang, buruk yang lampau berbuah, saat yang bersamaan berbuah baik baru, buruk yang lampau berbuah datang, menderita waktu berbuat baik, sengsara waktu berbuat baik, tidak enak waktu berbuat baik, banyak gangguan datang waktu saat berbuat baik. Itu berarti baik yang baru ditanam, buruk yang lampau berbuah saat itu. Nah, yang perlu dijelaskan lebih penting lagi adalah istilah campuran itu tadi. Campuran antara baik buruk, terang, gelap, gelap, terang. Campur katanya. Mungkin di antara kita sudah pernah ada yang mengalami. Kita melihatnya dari belakang dulu. Dampak akibatnya lebih dulu. Memetik akibat. Kok saya sedang petik karma baik, ada pula karma buruk datang. Petik juga, berbuah juga yang buruk. Yang baik berbuah, yang buruk berbuah. Nah, yang dimaksud campuran itu bersamaan waktunya. Tapi sebetulnya tidak juga. Sesungguhnya tidak bersamaan. Tidak di detik yang sama. Berbeda. Saking cepatnya yang terlihat, yang kita berkesan itu samaan. Padahal tidak. Tergantung pikiran. Karena itu kuncinya di pikiran. Kalau pikiran kita ingat baik atau buruk saat itu yang mengkondisikan, yang membuat, yang memancing yang lampau itu baik maupun buruk berbuah. Nah, maka kan ada petunjuk, ada nasihat, saran, jaga pikiran, kendalikan pikiran, hati-hati dengan pikiran. Betul kan? Kalau kita waspada, kalau kita hati-hati, kalau kita jaga pikiran, tak usah khawatir. Ada buruk nanti berbuah, tapi enteng, ringan dalam arti yang baik kuat itu nanti akan mengimbangi, boleh juga sebut mengimbangi, tapi lebih tepatnya itu mengalahkan, mendominasi gitu loh. Sebab kalau sebut mengimbangi nanti campur lagi. Enggak, bukan campur, tapi mendominasi, menguasai. Jadi kalah yang buruk itu tuh. Yang terjadi kalah, bukan tercampuri. Bukan. Jadi kekuatan buruk itu kalah, yang dominan kekuatan baik, maka ini kita kalau jaga pikiran, konsentrasi kuat, waspada penuh, itu luar biasa. Akan punya kekuatan. Jadi artinya kita terhindar berbuat buruk, mengembangkan kebajikan. Andai kata masih ada kalau buruk lampau bisa berbuah. Tapi yang baik ini punya kekuatan, bisa mengalahkan. Kalau tetap tidak bisa, tetap aja perbuatan lampau yang buruk itu, kamu buruk lampau itu berbuah, ya terima. Kan begitu. Ya. Harus terima. Justru di situ kuncinya. Kalau pikiran kita jernih, kalau pikiran kita bersih, kalau pikiran kita baik, sangat waspada kita di pikiran kita, buruk yang datang itu pasti kita tidak akan menolak. Terima dengan lapang dada. Tidak akan protes, tidak akan menolak, tidak akan menyangkal. Karena pikiran kita yang bersih itu melihat secara jernih. Oh, buruk lagi berbuah. Terima. Gitu. Itu permasalahan pada umumnya terjadi pada kita. Banyak yang mengalami. Tidak mau terima. Sorry, tidak bisa. Habiskan saja dia. Untuk apa terima dia yang tidak beres ini? Biasanya itu yang terjadi. Sulit menerima kenyataan. Padahal itu datang dari diri kita sendiri. Pernah dari kita sendiri. Datang asal-usulnya dari diri kita sendiri. Nah, jadi sebetulnya istilah campur itu begitu kita memahami, mengerti apa yang saya jelaskan, kita pahami secara benar, kita mengerti. Sebetulnya bukan campur, tapi
Dominasinya yang mana? Dominan lebih kuat yang mana? Kalau sama-sama kuat, gimana Bante? Ya namanya sama-sama kuat, tetap tergantung pikiran. Makanya kan itu tadi saya katakan, campur baur. Antara sedih dan gembira katanya. Sedih, gembira, campur aduk. Kekuatan pikiran. Dua-duanya sama kuat, tapi kekuatan pikiran yang mengkondisikan. Lebih, datang yang mana lebih kuat? Pikiran yang mengkondisikan. Sedikit gembira, oh enak. Ingat yang buruk lagi, sedih. Ingat yang baik lagi, gembira. Itu begitu. Sedikit saja ingat yang baik, gembira. Sedikit saja ingat yang buruk, sedih. Itu begitu. Jadi saking cepatnya gerakan pikiran, lincahnya pikiran, liarnya pikiran, dahsyatnya pikiran, tidak terasa, itu seperti campur aduk, padahal itu berlomba. Menang kalah tetap menang kalah yang terjadi, bukan campur. Nah, oleh sebab itu, bagi yang mengalami dalam kondisi yang sedang saya terangkan ini, siapapun yang sedang mengalami kondisi yang seperti sedang saya terangkan ini, saran saya, tenangkan diri. Jangan ambil tindakan dalam kondisi seperti itu nanti salah kaprah. Bisa yang baik diterima buruk, berkesan buruk maksudnya, bisa yang buruk punya kesan baik. Maka jangan heran, kenapa ada tindakan keliru? Karena gegabah. Terlalu tergesa-gesa. Seharusnya dalam kondisi demikian, jangan ambil kesimpulan. Jangan ambil keputusan. Diam. Tetapi itu memang sulitnya. Orang bergegabah selalu berpikir, ini segera harus cepat. Nah, tapi harus cepat dari persoalan, jadi masalah, jadi bumerang hidup, untuk apa? Inilah hidup yang membuat orang menjadi bermasalah, karena tidak mengerti bagaimana harus bersikap, menyikapi persoalan, permasalahan yang seolah-olah campur aduk demikian itu di situ persoalan manusia pada dasarnya selalu ambil tindakan salah sikap karena tidak memahami sikapnya sendiri, harus bersikap bagaimana menghadapi masalah itu. Nah, makanya gelap dan terang dua-duanya berbuah, dikatakan dalam teks itu jelas. Terang dan gelap dan terang, kama gelap dan terang, kama baik, kama buruk dan kama baik. Akibatnya, dampaknya, buahnya nanti akan gelap dan terang juga, buruk dan baik juga. Nah, tergantung bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengendalikan diri, bagaimana kita menguasai diri, bagaimana kita bertindak, akan tergantung pemahaman kita. Kuncinya ada pada pemahaman kita. Memahami sampai di mana, sejauh mana, itu yang memegang peranan untuk menyikapi situasi kondisi apapun itu. Nah, bagaimanapun juga ini sikap kita yang selalu salah dan nyalakan lagi. Sudah salah sikap, nyalakan lagi. Itu banyak problem hidup. Saya membaca situasi, meskipun di berita juga berkembang seperti apa di berita, situasi politik maksud saya. Ya, ini menurut saya tentunya. Saya mencermati dengan kacamata dhamma tentunya juga. Kalau saya lihat, meskipun masih ada kendala bentrok sana sini, situasi politik Indonesia sedang belajar pelan-pelan, demokrasinya kelihatan bergerak mengarah ke, semoga benar suatu saat. Dulu, kalau zaman sekarang ini udah bentrok sana sini, udah ribut, banyak kendala, banyak korban. Sekarang berkurang. Ini berarti Indonesia sedang belajar dengan kacamata melihat secara benar, memahami secara benar. Itu banyak tokoh yang bermunculan sekarang. Kalau lihat di layar lebar itu, layar kecil apa namanya itu,
media elektronik dan sebagainya itu, wah, saya lihat sudah banyak yang belajar. Pemahamannya, menurut pemahaman saya secara dhamma melihat itu, oh, banyak yang sudah mengerti. Tampil orang-orang yang mengerti itu punya pemahaman benar untuk menilai, merespon, mengomentari situasi kondisi bangsa. Ya bahkan capres saja, lihat lo akur begitu, dulu mana bisa begitu, nggak ada yang begitu dulunya. Sekarang kok gandengan begitu, itu artinya berarti semoga siapapun yang menang tidak sombong, siapapun yang kalah tidak meronta, tidak bentrok, tidak melawan, tidak protes dan sebagainya. Itu masih kita berkata semoga. Nah ini artinya apa? Kacamata yang digunakan untuk melihat situasi kondisi itu yang penting. Dan lebih-lebih untuk kita umat Buddha khususnya. Kita harus melihat semua itu dengan kacamata kebenaran. Kacamata dhamma. Hati-hati salah melihat. Hati-hati salah sikap. Dua itu berbahaya. Salah melihat, salah sikap, problem di depan mata. Tidak bisa dihindari. Bentrok dengan saudara, dengan keluarga juga tidak bisa dielakkan. Hati-hati, jangan sampai seperti itu. Saya sering sebut, saya sering punya istilah keluarga, pribadi keluarga, organisasi, bangsa, negara, politik, partai politik lebih-lebih. Itu masing-masing berbeda. Berbeda. Jangan dicampur adukkan. Pribadi, kan ada kadang-kadang istri partai apa, suami partainya beda, tapi akur. Hebat nggak itu? Mestinya begitu yang benar. Nah tapi ini satu partai aja, satu agama saja bentrok, kelahi bertengkar terus. Apa yang tak beres itu? Pemahaman, pengertian, cara melihatnya, sikapnya nggak benar, nggak beres. Ini penting. Cara melihat, memahami, mengerti dan sikap itu harus dikendalikan. Sungguh-sungguh harus dikendalikan. Kuncinya hidup ada di situ. Jadi apa yang campur, berbuat baik, berbuat buruk, asal akibat baik, akibat buruk, sikap kita akan terkendali kalau kita memahaminya secara benar. Tapi kalau memahaminya salah, ya jangan heran, melihatnya pun salah. Yang benar dilihat salah, yang saya lihat benar. Ya pasti begitu cara lihatnya, karena memang melihatnya salah kan, sikapnya lebih-lebih. Nggak beres sikapnya, pasti, karena pemahamannya salah, melihatnya salah. Nah ini penting untuk kita. Umat Buddha lebih-lebih kita belajar dhamma, pegangan yang luar biasa kita gunakan adalah dhamma, pemahaman dhamma, mari kita gunakan untuk bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu kasus gara-gara politik begini, umat Buddha, khusus umat Buddha ini, tapi bukan di Jakarta kasus itu, wihara nyalek ini, tokoh-tokohnya nyalek, masih muda mereka calegnya, bukan yang tertua, kalah menang, pecah umatnya. Nah ini kan apa namanya ini, gak beres itu. Salah kaprah. Jadi salah kaprah karena apa? Tadi depan saya katakan, cara melihatnya, cara memahaminya salah. Campur aduk, tak karuan. Tidak bisa memilah secara benar. Sikapnya pun menjadi tak karuan. Salah kaprah. Sayang sekali. Saya hanya berpesan kepada yang cerita kepada saya itu. Jadi nggak tahu situasi yang di tempat itu sendiri, tapi dengar cerita. Saya berpesan kepada yang cerita itu. Tolong sampaikan. Tolong mengerti secara dhamma. Itu partai, ini wihara ini umat, ini keluarga, ini sendiri pribadi. Hati-hati, jangan dicampur aduk. Malu kita umat Buddha kalau seperti itu. Nggak karuan pecah belah. Siapa yang salah nanti? Kita nggak bisa mengatakan siapa yang salah. Ada yang salah di situ. Kesalahannya apa? Bukan salah siapa. Apa yang salah? Bukan siapa yang salah. Apa salahnya?
Ya salahnya program kegiatan di situ tuh mungkin masih kurang tentang dhamma. Kegiatan dhamma itu masih kurang. Nah, saya berharap kita semua siapapun yang ada sekarang menjadi aktivis Buddhis atau menjadi umat Buddha biasa, aktif dengar dhamma, tolong pegang kunci ini. Pahami secara benar apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dipelajari. Jangan salah mengerti. Nanti semuanya berantakan. Pribadi, keluarga, kelompok, organisasi, semuanya jadi berantakan gara-gara kita salah paham, salah mengerti. Jangan campur aduk begitu. Tapi kalau kita bisa mengerti secara benar, memahami secara benar, tidak mungkin dicampur aduk nakaran begitu. Pasti kita bisa pilih-pilih. Oh, saya pribadi. Oh, itu organisasi. Oh, ini keluarga. Oh, ini negara. Oh, ini tugas. Ini pekerjaan. Semuanya beda-beda. Kita tidak akan campur aduk. Bisa memilah-milah dengan benar, secara benar kalau kita memahami, mengerti secara benar. Jadi yang membuat orang campur aduk, tidak bisa memilah secara benar, karena memahaminya tidak benar. Cara memahaminya keliru. Ya. Nah, begitu juga kalau lihat lomba-lomba. Saya ingat dengan lomba-lomba. Masih dulu tinggal di sini juga lomba-lomba. Apa tuh, dalam rangka ulang tahun SIMA. Lomba ini, lomba itu, macam-macam. Dulu banyak kritikan. Semoga sekarang tidak ada lagi. Kalau masih ada, saya nggak tahu ya. Saya nggak pernah dengar lagi. Tapi maksud saya, harus bijaksana juga. Bersikap. Sikap bijaksana itu penting. Bukan nyatanya demikian, tindakan nyata katanya, tapi timbul masalah. Juga tidak sesuai. Kita lihat situasi, kondisi. Ya. Nah, ini penting sekali Bapak sekali. Bagaimana kita memahami secara benar segala sesuatu di luar maupun dalam diri kita sendiri, itu menjadi kunci. Kita bisa melihat secara benar pula, dan lebih-lebih nanti bersikap pun kita tidak akan sembarangan. Yang lebih-lebih kalau lihat pemahaman pengertian teks nomor 3 itu, campur, katanya campur, gelap dan terang, buruk dan baik. Kalau kita mengerti secara benar, sebetulnya bukan campur. Sebetulnya bukan campur aduk. Dia dipilah oleh kekuatan. Lebih kuat, lebih dominan mana? Burukkah, baikkah, gelapkah, atau terangkah? Yang mana? Jadi bukan campur aduk. Nah, sekarang begitu kita melihat campur aduk seperti apa istilahnya, sebutannya itu, tapi kita bisa melihat, mengerti secara benar, karena kita memahami secara benar, oh, orang lain nyebut campur, kita udah ngerti, oh, ya maksudnya gini. Tapi kalau orang lain itu campur aduk ngerti, kita juga nggak ngerti. Kita lebih nonjol, bisa juga lebih kuat pandangan kita. Iya, itu campur aduk, nggak ada artinya kama baik kama buruk, nggak ada gunanya. Ternyata juga campur aduk semua. Nggak ada artinya baik dan buruk. Pahamnya akan bisa begitu nanti. Tidak demikian Bapak-Bapak sekalian. Berbeda. Kita harus bisa memilah-milah, membedakan, menyiskan, membedakan di antara dua itu. Bisa mengerti secara benar tentang campur aduk istilah dalam teks di poin ketiga ini, itu menjadi kunci. Kita akan masuk ke nomor 4. Jadi kunci untuk masuk ke nomor 4, apa yang terjadi di proses nomor 4 adalah paham lebih dulu secara benar yang poin 3 ini. Kuncinya itu. Dan kita semua mengerti model ceramah saya selama ini. Nggak pernah ngulang teks saya. Teks itu persis seperti di buku, dari kitab tulis. Tapi saya mengulasnya justru menjelaskan itu. Maka harus didengar. Itu bawa pulang baca. Nah, kalau saya ngulang teks untuk apa? Nggak usah bicara saya. Bawa pulang, bawa teksnya, nggak usah ceramah. Kan begitu. Nah, tapi penting memang
Ini penting untuk memahaminya secara benar. Kalau kita bisa mengerti, ya poin 1, 2 tentu. Kalau itu sampai tidak benar, pemahamannya kebablasan itu umat Buddha bisa disingkirkan. Nah, kalau saya bilang, keluar aja, jangan di umat Buddha. Kalau nggak ngerti baik dan buruk. Nah, tapi nomor 3, betul, perlu dijelaskan. Karena ada istilah campur aduk dan bagaimana baik dan buruk itu bersinergi, itu memang penting dimengerti secara benar. Ya. Sebab kalau saya tulis seperti yang saya cerita ini, tidak usah ulang itu. Halaman berapa Pak Ibu? Berapa halaman? Nah, ya. Jadi, yang baik dan buruk itu, yang terang dan yang gelap itu seperti apa? Bersinergi, kita bisa lihat nyata duniawi sifatnya juga boleh kita gunakan, pinjam. Gelap, terang. Tempat ini gelap nih, mati listrik, gelap gulita di ruangan, tertutup, gelap. Tidak lihat apa-apa tentunya, jelas tidak lihat apa-apa. Tapi begitu ada celah, jendela sedikit yang lubang angin apa-apa tuh terang, atau terang. Dekatan sana, bisa lihat, ya lihat. Bahkan bisa memantau lengan telapak tangannya, bisa. Lihat. Berarti ada pengertian. Tapi kalau nggak ada pengertian, meskipun ada celah terang dikit aja pun nggak tahu. Nggak bisa lihat, nggak ada apa-apa, nggak ngerti juga gitu. Nggak bisa apa-apa juga lah. Tapi kalau yang mengerti, dari cara doa terang begini gimana caranya? Bawa barangnya apa mau dilihat? Wah, itu pasti mati. Iya. Ini jam 10 malam mati listrik. Wah, keluar cari lilin, cari apa lagi? Berarti itu mengerti. Jadi bisa membedakan, ini gelap karena mati listrik. Cari cara, apa caranya? Cari lilin, cari apa lagi? Buka pintu, terang, dikit terang. Tapi kalau yang gelap gulita, sungguh-sungguh gelap gulita, padam betul, sudah mati listrik gitu, nggak tahu cara juga, nggak ngerti apa yang akan dilakukan. Bodoh sebenarnya, benar-benar bodoh, nggak ngerti apa-apa. Itu namanya betul-betul gelap, sudah gelap gulita, nyata dunia, matanya pun gelap, batinnya juga gelap. Dunia nyata gelap, mata batinnya juga gelap. Iya tentu serba salah, nggak ada yang beres. Tapi kalau gelap mati listrik, matanya bisa ngelihat, ada celah dikit, ini. Terus mata aja sebenarnya masih buka, saya lihat, lihat. Lebih-lebih mata batinnya terang, ya keluar, buka pintu lah, buka jendela semua lah. Gelap juga, cari cara, ambil obor, listrik, apa namanya, senter atau apa, lilin. Itu berarti kan batinnya terang. Dunia gelap, matanya sedikit terang, batinnya lebih terang lagi. Ambil sikap, caranya gimana? Kan begitu. Ya. Nah, kalau mengerti ini, Bapak-Bapak sekalian, yang ketiga itu mestinya bisa dimengerti juga. Kuncinya memahami nomor 3 ini, kita masuk nomor 4. Apa katanya di nomor 4? Kalau bukan gelap, pun bukan terang, akibatnya buahnya juga bukan gelap, pun bukan terang. Katanya begitu istilahnya situ. Sebutannya begitu di situ di teks. Artinya apa Bante? Kalau gelap itu kan jelas artinya buruk, berbuat salah, berbuat keliru, melanggar sila, melanggar dhamma. Begitu juga berbuat baik. Ya berbuat baik, berbuat benar. Tapi nomor 4, unik kalimatnya situ. Tidak. Itu kan pun, bukan disebutnya. Gelap.
Bukan gelap pun bukan terang. Sebetulnya artinya apa tuh? Ini yang penting. Jadi kenapa saya jelaskan panjang lebar nomor 3, ada kuncinya di situ memang. Tadi kan berbuat baik, berbuat buruk, campur dua di antara dua, tetap kekuatannya tergantung yang mana dominan. Itu baik dan buruk. Sekarang di situ bukan baik, bukan buruk. Artinya kita tidak berbuat buruk, juga tidak berbuat baik. Nah, apa maksudnya Bante? Kok jadi lanjut begitu? Nah, maka di terakhir di situ saya jelaskan dalam teks itu. Ya. Kenapa ada anjuran dalam Dhamma? Penceramah selalu mengatakan, berbuat baik sebanyak-banyaknya, kumpulkan kebajikan sebanyak mungkin, tabunglah, depositokanlah kerama baik sebanyak-banyaknya. Itu maksudnya apa? Supaya nanti kalau tabungan kebajikannya banyak, kalau deposito kebajikannya banyak, punya waktu untuk berbuat sesuatu, untuk menetralisir hidupnya. Jangan sampai berbuat salah sekecil apapun, sedikit apapun, sekecil apapun jangan berbuat salah, berbuat buruk. Ya karena ada modal ketenangan, modal kekuatan baik, sudah timbunannya banyak, tabungannya banyak, depositonya banyak, punya kekuatan. Oh, enak hidup itu karena berbuat baiknya udah banyak. Oh, jadi tenang hidup ini. Hindari yang buruk. Sejauh mungkin, sedapat mungkin. Jangan sampai, sekecil apapun berbuat buruk. Jangan sampai. Oh. Punya kesempatan. Sambil berdana masih bisa. Karena punya modal. Punya kama baik. Punya timbunan deposito kama baik. Dari mana berarti? Itu akan ngalir materi juga. Karena buat dari kebajikan kama baik lampau. Maka perdana masih sisa, tapi pelan-pelan bertahap tetap bertahap, bukan sekaligus total sekali saja selesai, bukan. Kesempatan untuk menetralisir diri itu menggunakan tabungan deposito kebajikan yang banyak, yang sudah sering lakukan itu digunakan untuk menetralisir kehidupannya. Hindari kejahatan. Hindari kejahatan. Lalu sering mendengar Dhamma, belajar Dhamma, bahkan dana Dhamma. Meditasi. Punya kesempatan karena tidak perlu lagi sibuk-sibuk capek untuk mengumpulkan materi karena punya modal. Lihat aja ada yang seperti itu sudah, umat awam juga. Sudah ada yang begitu kan? Kenapa kita nggak lihat pelajari itu? Oh kok dia bisa? Nggak pernah kerja, aku bisa ya? Saya nggak bisa. Ya karena berarti masih kurang modalnya. Karena baiknya masih kurang, tambah lagi, berbuat baik lagi sebanyak mungkin. Timbun lagi ke depan dalam kehidupan sekarang tuh nanam karma baik dulu. Mungkin ke depan akan datang baru bisa menetralisir karena sekarang masih kurang tabungan kebajikannya, masih kurang deposito karma baiknya. Kalau orang punya modal, punya sangu, punya deposito, bahkan ada orang awam juga tidak kerja, dia hidup dari mana? Dari bunga bank, dia tabung. Iyalah, dia tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Sekarang belajar Dhamma, praktek Dhamma, wah enak itu. Nah, jadi maksudnya itu kenapa anjuran berbuat baik itu banyak sekali dikumandangkan? Itu gunanya. Kita perlu tabungan kebajikan memang untuk masa depan kita sejauh manapun. Kalau jauh sekali, tapi kalau belum jauh sampai sudah mencapai kebebasan, kenapa tidak? Nah, kan begitu. Tapi ini lagi-lagi tidak mudah. Sulitnya di mana Bante? Pemahaman, pengertian, masih tetap dangkal di situ. Kuncinya di situ, kalau masih dangkal, lemah memahami, memang semuanya sulit. Tapi begitu kita punya pemahaman cukup, memiliki pemahaman cukup, kita pasti milah-milah bagaimana memperbanyak yang baik. Hati-hati dengan yang buruk.
Begitu sudah banyak baiknya, nanti terasa, nanti akan terasa, kita akan tahu apa yang terjadi. Oh, sekarang punya kesempatan untuk menetralisir hidup sendiri. Bagaimana bisa sejauh mungkin, sedapat mungkin terelakkan, terhindar dari berbuat yang salah, berbuat buruk. Ambil terus bagaimana melihat ke dalam, membersihkan diri terus sambil berbuat baik sedikit-sedikit. Tidak apa-apa, sedikit berbuat baik udah, karena kan perlu harus finish. Sampai di mana finishnya? Modal itu yang menjadi penting buat kita. Kalau tidak punya modal, sulit. Makanya sama dengan orang perjalanan jauh, sejauh mana mau pergi, tapi kalau nggak bawa modal gimana? Kalau nggak punya modal, mana mungkin. Nah, ini penting sekali untuk kita mengerti secara benar. Bagaimana kita bisa mengerti secara benar? Ini gunanya selalu kita manfaatkan waktu luang seperti ini. Sibuk sehari-hari, tapi saat-saat begini selalu kita gunakan waktu untuk diri sendiri. Berguna hidup diri kita sendiri, untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Disinilah tempatnya. Ya, jadi begitu ketimpunan kebajikan, maka tadi saya katakan seperti dominasi gitu, dominan banyak, yang baik, yang buruk sedikit. Nah, kesempatan sekarang ini. Ini jangan, yang buruk sedikit ini jangan sampai berbuah. Bagaimana caranya? Kalau toh bisa berbuah, tapi yang dominan, yang baik terus dikuasai, terus dikembangkan. Kesempatan memahami kedua-duanya. Oh, ini buruk, ini baik. Oh, hati-hati dengan yang buruk. Tambahkan kebajikan dikit-dikit, apa-apa. Bisa berbuat. Tapi bagaimana memahami, bagaimana bersikap, bagaimana mengendalikan diri, bagaimana hidup tenang, hidup damai, hidup bahagia, itu yang perlu. Ya, jadi sudah tidak banyak lagi berpikir keluar, bisnis, waduh untung rugi, tidak banyak lagi karena sudah punya deposito yang cukup. Tapi kapan cukupnya? Ini di depan saya katakan, belum cukup ya, tambahkan lagi, berbuat baik lagi, tanam lagi kebajikan sebanyak mungkin. Memang begitu. Ya, kalau sudah punya modal cukup, nanti baru punya kesempatan. Maka jelas sekali apa yang kita perjuangkan di sini, nanti meninggal dunia lahir di mana? Tergantung apa yang kita kerjakan sekarang. Tergantung apa yang kita usahakan sekarang, yang kita perjuangkan sekarang. Loh, kalau kita berbuat menipu, korupsi, nanti kita paling datang ke mana? Jadi celaka lah. Nah, ini menjadi penting. Nah, maka siapa yang bisa hidup nikmat enak, berarti itu kehidupan lampau berjuang keras, sekarang hidupnya enak, nikmat. Susah hidupnya sekarang, sebaliknya, berarti kehidupan lampau dia nggak beres, berbuat nggak benar, sekarang jadi sengsara. Kerja keras lagi untuk memperbaiki diri, bisa? Harusnya bisa. Kalau ngerti dirinya sendiri, lemah, kurang dalam segala hal, perbaiki diri, bisa? Harusnya bisa. Mestinya bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Ya, nah, kadang-kadang kalau baca berita itu tentang duniawi sekalipun menarik, Bapak-Ibu sekalian. Belum namanya ada kasus satu orang yang dulunya cuma dari uang sakunya dari orang tua, kumpulkan, buka bisnis kecil-kecilan, sekarang sudah eman, 1 M modalnya sudah luar biasa, karena kerja kerasnya itu. Kerja keras itu duniawi, Bapak-Ibu, itu duniawi. Sama, begitu juga non duniawi. Kumpulkan sebanyak mungkin apa yang dilakukan. Punya modal besar, tidak ada sulit lagi. Sulit ada, tapi tidak lama. Kalau telah ada kesulitan, tidak lama, karena ada kekuasaan baik dan benar yang kita miliki. Itu akan sangat membantu menyelesaikan apa sulitnya, di mana sulitnya, segera teratasi, karena kekuatan dari kebajikan kalau bagi kita, timbunan deposito kebajikan kita. Ya,
Demikian juga terhindar dari hal-hal buruk bisa karena kekuatan dari kebajikan yang kita miliki. Tapi kalau kita tidak pernah berpikir bisa memilah-milah, membedakan baik dan buruk, campur aduk karuan, lagi-lagi persoalannya memahaminya belum benar, masih belum tepat secara benar memahaminya. Maka tindakannya pun, sikapnya pun menjadi sulit. Tetapi bagi yang sudah memahami secara benar, perlahan-lahan bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah, nah, itu nanti akan terus bergerak, merangkak pelan-pelan menjadi lebih baik dan terus lebih baik, maju. Itu seperti itu memang. Ya. Nah, oleh sebab itu kalau orang memahami, mengerti lagi-lagi kuncinya, begitu kita, misalnya kalau seperti di apa ya, pekerjaan, kita lagi duniawi sifatnya untuk menjelaskan yang keempat, duniawi sifatnya saya pinjam lagi, tugas di perusahaan misalnya, atau di kerjaan apapun, duniawi, rumah tangga, pribadi, tempat kerja, perusahaan, beban kerja berat. Tapi karena kita banyak nanam karma baik, pelan-pelan beban itu menjadi berkurang. Karena ternyata kekuatan karma baik kita membuat kita, terpindahkan beban berat itu milik jadi kerjaan yang lain. Sekarang naik pangkat, naik dudukan, jadi enteng. Nah, itu kan begitu. Tapi kalau orang berpikir, aku harusnya naik pangkat dong, masih gaji saya udah nambah. Tapi berpikir pekerjaan nggak pernah. Wah, gimana itu? Itu salah kaprah. Nuntut gaji, nuntut pangkat naik, tapi kerjaannya nggak pernah dipikirkan. Loh, siapa itu yang begitu itu? Kalau ada umat Buddha, di depan saya nggak begitu, kamu bukan umat Buddha. Saya berani katakan, kamu bukan umat Buddha kalau begitu berpikir salah. Kalau dia berpikir bertanya, benar, Bante saya gini-gini gimana? Berarti dia ada celah dikit tadi itu. Celah-celahnya dikit ada berarti itu. Tapi kalau yang gelap gulita langsung nutup, Bante, aku harus naik gaji, harus naik pangkat, toko nggak bisa-bisa. Kalau berpikirnya gitu, bicaranya gitu depan saya, kamu bukan orang Buddha. Karena memang cara berpikirnya belum benar. Kecuali dia mengaku, saya belum belajar Dhamma, Bante, masih baru. Tentu saya maklumi, saya akan didik, tuntun, belajar. Tapi ya kalau saya lihat, umat ini aktif di wihara, tapi berpikirnya gitu. Kamu tidak cocok dari Buddhis, keluar saja. Ya. Nah, Bapak-Bapak sekalian, memang pemahaman itu sangat jelas menjadi kunci kehidupan kita. Bagaimana kita bersikap bertindak dalam segala hal, dalam segala situasi, kuncinya ada pada pemahaman kita. Nah, maka apa yang jadi beban, itu seharusnya dilepas. Karena buruk, bukan salah, buruk, hati-hati. Harusnya dilepas, jangan dibuat, jangan dilakukan, jangan diambil, jangan dikerjakan, jangan dilakukan. Yang baik tambah, tidak apa-apa. Tapi pelan-pelan nanti itu menjadi modal. Kalau tambah modal banyak, kita punya kekuatan untuk akan dapat kesempatan, peluang untuk menetralisir hidup kita sendiri. Tidak perlu khawatir. Kapan itu juga jangan dipikir. Sebentar lagi tidak bisa, besok lusa dan seterusnya tidak tahu. Tapi yang jelas jangka panjang. Pakai jangka panjang. Target kehidupan akan datang. Kehidupan sekarang terlalu pendek. Ya. Nah, jadi yang namanya mencapai kebebasan itu seperti itu kuncinya. Memahami secara benar, lalu bagaimana melihat secara benar, memilah-milah secara benar. Ini akan mengkondisikan kondisi baik menjadi pedoman, menjadi modal, menjadi sangu untuk bisa mencapai kebebasan. Masih jauh perjalanan hidupnya, modalnya banyak, tapi begitu tercapai kebebasan, ya tentu sudah finish. Tapi kalau modalnya kurang, nggak punya modal lebih-lebih, berpikir mau mencapai, mana bisa? Nggak mungkin. Contoh dunia lagi, sekali lagi saya ambil contoh ya. Hidup.
lahir sampai mati sampai tua gitu. Itu duniawi ini duniawi. Saya pinjam lagi itu duniawi, punya modal banyak, targetnya sampai mati umur 100 lah. Ini target umur 100 tahun target atau 75 tahun. Tapi punya modal banyak, kerja keras di awal-awal hidupnya, kerja keras, timbul modal. Juga berbuat baik, kalau umat Buddha pasti berbuat baik. Ternyata meninggal dengan tenang, belum 75 tahun. Ya enggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi ini nggak punya cara untuk berpikir kumpulkan modal, nggak mau berbuat baik. Meninggal cepat pula, masuk neraka, masuk alam abiji, jadi binatang, jadi alam peta. Mau salahkan siapa? Nah ini penting sekali. Dan tantangan yang penting juga bagus sekali berbuat baik itu berarti untuk menimbun ke segala macam sampai ke itu tantangan hati-hati. Kadang-kadang kecil tantangan itu, tapi jadi besar karena kita salah sikap terhadap tantangan. Salah sikap terhadap tantangan. Ini hati-hati. Berbuat baik tantangannya itu justru yang lebih diwaspadai. Kecil kadang-kadang tantangannya, tapi karena salah sikap kita terhadap tantangan itu yang membuat amburadul lagi. Kalau istilah modern orang itu bukannya masak, jadi itu lagi. Nah, katanya gitu. Mentah lagi. Bagaimana tidak? Sedikit saja salah sikap, karena memang salah ngerti, itu dia. Tapi kalau pemahaman benar, kita pasti sangat waspada, hati-hati. Bagaimana bersikap, punya tantangan, hati-hati tantangan. Oh ya, tantangan. Itu. Sedikit lagi saya tambah bapak sekalian. Ada yang bertanya pada saya, Bante, jadi biku enak ya katanya. Saya jawab apa? Jawaban saya begini, Pak, Bu, saya bilang gitu. Jadi apapun, kalau mencari enaknya saja, nggak betah, saya bilang gitu. Makanya rumah tangga kenapa cepat cerai? Ya karena dia cari enaknya saja. Begitu tidak enaknya muncul, pulangkan saja ke rumah orang tuaku katanya. Ya bagaimana Anda? Orang dia cari enaknya saja. Salah kaprah cara berpikirnya. Justru kalau tidak enak, bagaimana bersikap. Sikap kita yang jadi kuncinya kalau berhadapan dengan yang tidak enak. Bukan nolak, bukan tidak mau. Ini juga memang problem hidup pada umumnya seperti itu. Bagaimana orang mencapai kebebasan? Orang dunia saja tidak bisa bersikap. Nah itu. Jawaban saya begitu. Dia mesti ngerti maksud saya dong kalau meskipun saya ngomong begitu. Saya tidak pernah jawab tentang kehidupan saya kalau tanya saya balikin begitu aja. Dia gampang mengerti. Kalau dia mudah mengerti, tentu dia akan paham maksud saya. Tapi orang pada umumnya begitu ya, cari enaknya, cari untungnya, rugi tidak mau. Itu memang problem itu berat sekali itu. Itu problem berat sebenarnya itu. Tapi disadarnya tidak, itu problemnya. Kok nggak mau rugi? Untung saja dicari, begitu untung, begitu rugi, berhenti. Salah. Itu keliru besar. Itu namanya tantangan. Harus berani bangkit lagi. Ada istilah, jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Kan begitu. Itu yang benar malah. Jatuh, ya bangun lagi. Masa jatuh nggak bangun-bangun? Nah, betul kan? Nah, makanya mengerti itu pemahaman itu betul jadi kunci hidup kita sadari. Sikap kita bagaimana? Kuncinya ada pada pemahaman. Kalau salah sikap, berarti mengertinya, memahaminya belum benar. Tapi hebat juga orang itu. Masalah banyak, tapi dia bisa bersikap. Hebat sekali kalau tenang aja. Padahal banyak masalah. Berarti dia bisa bersikap. Kecil masalahnya, sebenarnya masalahnya malah beratur. Karena dia salah sikap. Nggak bisa bersikap. Pemahamannya masih keliru berarti. Kan begitu. Apapun itu Bapak sekalian, sama permasalahannya. Mau mencapai kebebasan apalagi. Duniawi seperti apapun, masalahnya sama. Sikap mental kita itu yang perlu dikendalikan. Kuncinya ada pada pemahaman. Itu problem hidup kita. Kalau kita bisa mengerti secara jernih, secara benar, apa yang saya jelaskan, saya yakin Bapak sekalian bisa berhadapan dengan problem segala sesuatu di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bisa mencapai kebebasan. Nanti yakin bisa. Karena bisa memahami secara benar dan menunjukkan sikap yang benar pula.
Ya. Semoga berhasil apa yang Bapak Ibu sekalian pikirkan, termasuk berusaha menjadi bisnis yang maju, sana kuncinya. Semoga maju, mencapai tingkat kebebasan pula, sebagaimana yang kita semua harapkan. Sampai sata bawang tujuh kita, semoga semua makhluk berbahagia.